Ini bukan, kalau kami tidak bicara pengen atau tidak pengen gitu. Bagi kami ini bukan ranahnya Demokrat untuk menentukan dan memutuskan. Ini bukan masalah, saya juga ditanya, Demokrat senang nggak nih kalau misalnya masuk ke dalam kabinet? Ini bukan masalah senang atau tidak senang. Tapi ini adalah masalah kebutuhan negeri ini, kebutuhan pemerintahan. Bagaimana agar bisa lebih efektif. Ya, sehingga jalannya pada pemerintahan dalam waktu setahun terakhir ini bisa lebih optimal memberikan manfaat kepada rakyat gitu. Nah ini yang jadi jangan melihat bahwa suatu reshuffle atau jabatan menteri itu adalah bagi-bagi jabatan misalnya, atau katakanlah tukar guling atau dagang sapi, bukan. Tapi reshuffle itu adalah bukan reshuffle, jabatan menteri itu adalah bentuk kepercayaan dari seorang pemimpin tertinggi di negeri ini kepada putra-putri terbaik yang dianggap bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkini yang dihadapi oleh negeri ini gitu. Jadi titik poinnya tuh di situ gitu loh ya kan. Kita melihatnya seperti itu. Tapi Bang, kalau ada tawaran ke Demokrat, apakah Demokrat akan membuka peluang gitu? Oh ya, kita tunggu Mas Ahaye lah. Kalau misalnya nanti ada tawaran ya kita tunggu Mas Ahaye yang menjawab, bukan saya kan begitu ya kan. Tapi lagi-lagi silahkan, itu ranahnya Pak Presiden ya kan. Pak Presiden mau menunjuk siapa, mau melantik siapa, mau mengganti siapa, ya kita persilakan. Yang pasti harapan Demokrat, doa Demokrat kepada Bapak Jokowi, kepada pemerintahan ini dalam waktu setahun tersisa ya bisa menjalaninya dengan semakin baik, bisa menutup pemerintahan ini dengan baik, meninggalkan warisan-warisan yang bisa dilanjutkan ya, dan kemudian mempermudah jalan atau gerak dari presiden selanjutnya begitu. Nah, ini doa kita, tentu doa semua rakyat Indonesia agar apa yang beliau lakukan di pemerintahan ini setahun terakhir bisa makin baik dan optimal buat rakyat. Ini doa yang sama yang selalu kami sampaikan setiap kali ditanya mengenai reshuffle dan mengenai pemerintahan Pak Jokowi. Silakan jejak digitalnya, Mas Ahaye menyampaikan itu, saya menyampaikan itu, begitu juga dengan para politisi Demokrat lainnya. Tapi pertemuan Pak Jokowi dengan Pak SBY dan beberapa kali momen adanya keduanya bertemu itu sinyal adanya tawaran dari Pak Jokowi gitu. Loh, kalau saya melihatnya begini gitu. Pertemuan Pak SBY, pertemuan Pak Jokowi, lalu ada kedekatan dalam beberapa agenda-agenda, ya. Ini akan menjadi suatu hal yang sangat positif. Bagaimana kita bisa melihat dua presiden kita, yang satu ke-6, yang satu ke-7, ini guyup gitu. Dan ternyata yang ketiga ini, yang sering bersama mereka juga ini ada yang namanya Pak Prabowo. Ya bisa jadi ini yang ke-8 kan begitu. Iya kan? Jadi kalau kita melihatnya lebih fokus pada bagaimana keguyupan ini bisa terjadi. Ya kan? Bagaimana kedekatan ini terjadi hanya untuk bangsa dan negara, bukan hanya fokus, mohon maaf gitu, pada sekedar reshuffle atau jabatan menteri. Enggak lah. Pak SBY, Pak Jokowi, dan juga Pak Prabowo, beyond that. Melebihi itu, bukan sekedar berbicara jabatan, tapi apa yang bisa dilakukan buat rakyat, bangsa, dan negara.